Ketimbang terus menjadi musisi, beberapa vokalis band hingga grup tanah air memilih mengadu nasib menjadi wakil rakyat. Mereka sepertinya menyadari benar potensi dan keuntungan menjadi seorang anggota DPR. Hanya dengan sekali usaha, mereka bisa menikmati kemapanan selama 5 tahun mendatang, bahkan hingga jaminan di hari tua. Dengan memanfaatkan sisa popularitas band yang meredup, mereka mengadu nasib meski dengan menggelontorkan dana penghabisan yang tak sedikit. Memang banyak yang berhasil, namun tak sedikit pula sang vokalis akhirnya gagal disapa Pak Dewan dan Bu Dewan pada Pileg 2024 ini. Pada periode 2019-2024, pentolan grup musik Dewa 19 ini gagal menjadi senator dari Partai Gerindra. Tak pantang menyerah, pada pemilu 2024 ini, musisi bernama lengkap Dhani Ahmad Prasetyo itu kembali mencoba keberuntungan. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU RI, ayah 5 anak itu secara gemilang berhasil memperoleh 134.227 suara. Dhani pun dipastikan lolos ke Senayan sebagai anggota DPR RI dari Partai Gerindra. Sebagai anggota legislatif terpilih, mantan suami Maya Estianty ini pada 2022 lalu sempat bercita-cita andai kelak terpilih menjadi anggota DPR RI. Saat itu, ia berharap dapat masuk dalam Komisi 3 DPR yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan. Menurutnya, lembaga ini kelak akan berfungsi mirip KPK dengan fokus pada supervisi pada para penegak hukum. Selain menjadi keyboardis dan subvokalis Dewa 19, Ahmad Dhani juga adalah vokalis utama Ahmad Band. Keberhasilan Ahmad Dhani melenggang ke Senayan juga diikuti sang istri tercinta Mulan Jameela yang pada periode kedua ini kembali berhasil melangkah ke Senayan. Sebelumnya, Mulan Jameela lolos ke DPR RI periode 2019-2024 melalui jalur pengganti. Setelah Gerindra memecat 2 kader yang sebetulnya memegang tiket lolos ke Senayan. Mulan Jameela yang maju dari Dapil Jawa Barat 11 dalam Pileg kemarin berhasil mengumpulkan 83.526 suara. Pada periode 2019-2024, ex-vokalis dari duo band Ratu ini duduk sebagai anggota DPR RI Komisi 7 DPR RI, bidang energi dan perindustrian. Salah satu kiprah Mulan Jameela yang diacungi jempol saat menjadi anggota DPR adalah ketika ia mengkritik pemerintah yang ingin mengonversi gas LPG 3 kg ke kompor listrik atau kompor induksi. Ia beropini bahwa program itu tidak cocok dengan budaya masak masyarakat Indonesia, termasuk besarnya daya sumber. Popularitas vokalis kangen band berjuluk Babang Tampan ini ternyata tak bisa mendompleng suaranya saat bertarung sebagai caleg di tanah kelahirannya. Pria 40 tahun ini merupakan caleg dari Partai Demokrat dan berebut suara konstituante dari Dapil Lampung 1. Di lapangan, suara dari mantan suami Ade Bunganiari ini hanya mampu mengumpulkan 8.726 suara. Dia seakan tahu dirinya bakal kalah meraih 1 kursi wakil rakyat. Sebelumnya, ia mengaku tidak begitu peduli lagi dengan kegagalan tersebut. Andika mengaku tak merasa kecewa jika tak terpilih sebagai anggota DPR RI. Baginya yang terpenting saat ini adalah ia telah melepas status dudanya yang keempat. Sebagaimana diketahui, pada awal Februari 2024, Andika resmi menikahi Dr. Ayu Kartika. Pernikahan ini diketahui merupakan pernikahan kelima bagi pelantun lagu Yolanda tersebut. Vokalis setia band Charly Van Houten juga kandas berkantor di Gedung Nusantara. Berdasarkan berita acara rekapitulasi penghitungan suara KPU Jabar, Charly tak berhasil terpilih di Dapil Jabar 8. Di dapil yang terbilang panas ini, Charly yang maju lewat kendaraan politik Partai Amanat Nasional PAN tersebut hanya mendulang 40.286 suara. Ini merupakan kegagalan kedua bagi pelantun saat terakhir itu sebagai caleg. Pada Pileg 2019-2024, mantan vokalis ST12 itu juga gagal meraih kursi DPR RI di bawah bendera Partai Perindo. Mantan vokalis grup musik Niji ini hanya meraih 44.061 suara di Dapil Jawa Barat 1, yang meliputi kota Bandung dan kota Cimahi. Anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia PSI ini pun gagal menjadi anggota DPR.
Hal tersebut lantaran PSI tak lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4%. Dari hasil rekapitulasi akhir KPU secara nasional, PSI mencatat suara partai pimpinan Kaisang Pangarep tersebut hanya 2,80%. Berapapun perolehan suara caleg, jika partainya tak lolos parliamentary threshold, caleg tersebut tidak akan mendapat kursi di DPR. Nasib itu juga dialami oleh istri Giring Niji, Cynthia Riza. Dengan perolehan hingga 60.003 suara di Dapil Jawa Tengah 4, seharusnya secara kalkulasi ia mendapat 1 kursi di DPR. Namun karena partai pengusung PSI tak memenuhi ambang batas parlemen, dirinya pun harus berbesar hati tak lolos ke Jakarta. Tak banyak yang tahu jika di awal karirnya, Anang Hermansyah pernah menjadi vokalis band Kidnap Katrina di era 90-an. Anang Hermansyah maju sebagai caleg di Dapil Jawa Barat 5. Suami Ashanti tersebut merupakan caleg dari PDIP. Aurel Hermansyah ini berhasil mendapatkan 39.086 suara. Namun, perolehan suara itu tak cukup membuat Anang melaju ke Senayan. Dia berada di posisi kedua di antara caleg PDIP Dapil tersebut. Anang kalah dari petahana Andiana Pitupulu yang meraup 87.288 suara dan menjadi satu-satunya caleg PDIP yang lolos ke Senayan dari wilayah ini. Meski kalah di legislatif, kini Anang kembali mempersiapkan nyali pasca dideklarasikan sebagai calon wakil Bupati Kabupaten Jember dalam periode 2024. Penyanyi yang lahir di kota Tembakau itu didukung secara resmi oleh DPC Partai Garuda Jember untuk mendampingi Muhammad Fawaid atau Gus Fawaid, anggota DPRD Jatim dari fraksi Partai Gerindra. Mantan anggota DPR 2014-2019 itu pun menyambut positif dukungan yang diberikan oleh Partai Garuda kepadanya. Senasib dengan Anang, mantan suaminya, Krisdayanti juga gagal kembali ke Senayan. Di Dapil Jatim 5, Malang Raya, ia hanya berhasil menduduki posisi ketiga. Padahal, Krisdayanti merupakan petahana yang pada pemilu 2019 meraih suara tertinggi di dapil ini. Namun di pemilu 2024 ini, Krisdayanti harus puas mengantongi 70.111 suara. Kendati gagal untuk menjadi anggota dewan dan menghabiskan banyak uang, istri Raul Lemos ini mengaku masih akan tetap aktif di dunia politik dan setia menjadi kader PDIP. Selain itu juga, ia mengaku siap kembali aktif bernyanyi. Dikenal sebagai solois, Krisdayanti juga tergabung dalam grup vokal bersama Ruth Sahanaya dan Titi DJ. Baru pertama kali maju nyalek sebagai anggota DPR RI, Melly Goeslaw menjadi satu-satunya kader Partai Gerindra yang lolos di Dapil 1 Jawa Barat. Meski tengah diterpa isu perselingkuhan, suara istri musisi Anto Hood pada pemilu 2024 itu ternyata terbilang tinggi. Melly berhasil memperoleh 75.369 suara dan sekaligus menjadi caleg Gerindra dengan suara tertinggi di dapil yang mencakup kota Bandung dan kota Cimahi tersebut. Dikenal sebagai Ratu Soundtrack, Melly mengawali karirnya sebagai vokalis band Potret di tahun 1995. Bersama suaminya Anto Hood dan Aksen S. Juman, band ini pun masih eksis hingga saat ini. Sama beruntungnya dengan Melly Goeslaw, ex-vokalis Dewa 19 ini juga berhasil meraih suara tertinggi di Dapil DKI Jakarta 2 sebagai caleg dari PDIP. Raihan suara yang diperoleh Once Mekel ini mengalahkan caleg petahana Masinton Pasaribu dan Eriko Sotarduga. Dari hasil rekapitulasi yang dibacakan, Once Mekel unggul dengan meraup 60.623 suara. Hasil ini membuat Once kembali bertemu dan rujuk dengan pentolan Dewa 19 lainnya, Ahmad Dhani, di Gedung Nusantara. Vokalis band terakhir yang bisa disebut lolos melaju ke Senayan adalah Sigit Purnomo alias Pasha Ungu. Ia mengamankan satu kursi DPR RI lewat PAN dengan perolehan 50.231 suara. Ini kali kedua bagi Pasha Ungu menang dalam kontestasi politik. Menyanyi lagu Untukmu Selamanya itu masuk panggung politik sejak 2015 lalu. Saat itu Pasha Ungu ikut dalam kontestasi pilkada di Kota Palu. Suami dari Adelia Wilhelmina itu terpilih menjadi wakil wali kota dan PLT wali kota Palu untuk periode 2016-2021.
Setelah dilantik menjadi anggota DPR RI, Pasha Ungu CS setiap bulannya akan menerima gaji dan tunjangan mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya. Berdasarkan bocoran Krisdayanti pada 2021 lalu sebagai anggota DPR, ia menyebut mendapat 16 juta rupiah dan 59 juta rupiah masing-masing setiap bulan. Belum lagi ada dana aspirasi 2,25 miliar per tahun, serta uang kunjungan 1,12 miliar rupiah per tahun. Jika informasi Krisdayanti terkonfirmasi, maka secara total anggota Dewan bisa mendapat gaji 4,27 miliar per tahun, atau sekitar 355,83 juta rupiah per bulan. Setelah tak lagi menjabat, mereka juga masih akan mendapatkan dana pensiun seumur hidup dengan besaran 60% dari gaji pokok. Jadi sekarang tahu kan, mengapa profesi anggota DPR jadi salah satu profesi paling menggiurkan?